Anda mungkin sering mendengar bahwa daging adalah musuh utama bagi penderita diabetes. Katanya, daging bisa membuat gula darah melonjak, menyebabkan komplikasi, dan karena itu lebih baik dihindari sepenuhnya. Banyak orang akhirnya hanya berani makan dada ayam rebus kering atau salad hambar, tanpa menyadari bahwa itu bukan satu-satunya pilihan. Tapi inilah kebenaran yang jarang dibicarakan. Tidak semua daging berbahaya bagi penderita diabetes. Faktanya, ada jenis-jenis daging tertentu yang justru bisa membantu menurunkan gula darah, memperbaiki sensitivitas insulin, dan bahkan mengurangi peradangan di dalam tubuh. Yang lebih mengejutkan, daging-daging ini bukan makanan mewah atau mahal. Mereka tersedia di supermarket biasa dengan harga terjangkau dan sudah terbukti secara ilmiah memiliki manfaat nyata untuk kesehatan metabolik. Dalam video kali ini, kita akan membongkar 4 jenis daging terbaik yang seharusnya menjadi bagian dari menu harian setiap penderita diabetes. Salah satunya bekerja hampir seperti obat alami yang membantu menstabilkan gula darah, dan yang lain begitu kuat efeknya sampai-sampai para ilmuwan menelitinya sebagai cara alami untuk melawan resistensi insulin. Karena itu, pastikan Anda menonton sampai akhir. Informasi ini bisa benar-benar mengubah cara Anda melihat makanan sehari-hari. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini sekarang juga. Dukungan Anda sangat berarti karena dengan begitu Anda tidak akan ketinggalan informasi penting lainnya tentang cara alami mengendalikan diabetes dan menjalani hidup yang lebih sehat. Sekarang mari kita mulai dari urutan keempat. Di posisi keempat ada daging giling kalkun bagian gelap yang rendah lemak. Jangan salah paham dulu. Kebanyakan orang mengira bahwa daging putih selalu lebih sehat dibanding daging gelap, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Daging kalkun bagian gelap justru memiliki profil nutrisi yang lebih lengkap, kaya akan mineral penting, asam amino, dan senyawa alami yang sangat dibutuhkan tubuh untuk mengatur metabolisme serta menjaga kestabilan gula darah. Apa keunggulannya? Pertama, daging ini adalah sumber protein berkualitas tinggi. Protein ini membantu Anda merasa kenyang lebih lama, menekan keinginan untuk ngemil manis, dan yang terpenting memperlambat proses pencernaan. Artinya, glukosa masuk ke aliran darah secara perlahan dan terkendali, bukan dalam lonjakan cepat yang berbahaya bagi penderita diabetes. Selain itu, kalkun juga kaya akan L-karnitin, sebuah senyawa mirip asam amino yang berfungsi membuka pintu energi di dalam sel. L-karnitin membantu tubuh membakar lemak sebagai bahan bakar, bukan hanya bergantung pada gula, sehingga sensitivitas insulin menjadi lebih baik dan kadar trigliserida turun. Mengapa ini penting? Karena penderita diabetes sering mengalami masalah dalam menggunakan glukosa dengan efektif. Akibatnya, tubuh beralih ke sumber energi yang kurang sehat, memicu peradangan dan kelelahan. Dengan bantuan L-karnitin dari kalkun, tubuh bisa kembali seimbang. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsumsi rutin daging kalkun rendah lemak mampu menurunkan gula darah puasa sekaligus menekan penanda peradangan seperti CRP. Selain manfaat metabolik, ada alasan lain mengapa kalkun giling seharusnya ada di dapur Anda. Harganya terjangkau dan sangat mudah diolah. Anda bisa memasaknya menjadi bakso rendah karbohidrat, tumis dengan sayuran hijau, menjadi isian paprika, atau bahkan membuat sup sederhana. Ditambah dengan bumbu alami seperti bawang putih, kunyit, atau ketumbar, maka hidangan Anda bukan hanya lezat, tetapi juga berfungsi sebagai ramuan alami untuk menstabilkan gula darah. Kombinasikan daging kalkun ini dengan sayuran rendah indeks glikemik seperti brokoli, kembang kol, atau zucchini, dan Anda akan mendapatkan makan malam sempurna yang membantu tidur lebih nyenyak, gula darah lebih stabil, dan tubuh lebih ringan di pagi hari. Kalkun bukan sekadar makanan sehari-hari, melainkan strategi cerdas untuk melawan diabetes secara alami tanpa harus mengandalkan obat-obatan atau diet ekstrem. Di urutan ketiga,
kita bertemu dengan makanan yang sering diremehkan dan bahkan dianggap tidak layak dimakan oleh sebagian orang. Padahal, kebenarannya justru sebaliknya. Makanan ini termasuk salah satu sumber nutrisi paling padat di dunia dan bisa menjadi sekutu utama bagi penderita diabetes. Saya sedang berbicara tentang hati sapi. Ya, mungkin banyak dari Anda yang langsung berpikir bahwa hati hanyalah jeroan atau makanan tradisional yang ketinggalan zaman. Tetapi mari kita bongkar fakta yang jarang dibicarakan. Hati sapi adalah salah satu sumber vitamin, mineral, dan asam amino yang paling lengkap. Bahkan, dibandingkan dengan suplemen mahal yang dijual di apotek, kandungan gizi hati sapi seringkali jauh lebih unggul. Dan inilah kabar baiknya. Hati sapi memiliki kekuatan luar biasa dalam membantu menurunkan gula darah serta memperbaiki fungsi metabolisme. Pertama-tama, hati sapi sangat kaya akan kromium. Mineral ini berperan penting dalam kerja insulin. Tanpa kromium yang cukup, sel-sel tubuh menjadi tuli terhadap sinyal insulin. Akibatnya, gula darah menumpuk di aliran darah. Penelitian menunjukkan bahwa banyak penderita diabetes memiliki kekurangan kromium, dan dengan mengonsumsi hati sapi secara rutin, kekurangan ini bisa dipenuhi secara alami. Selain itu, hati sapi adalah sumber alami vitamin A dalam jumlah besar. Vitamin ini tidak hanya menjaga kesehatan mata, tetapi juga melindungi sel beta di pankreas, yaitu sel yang bertugas memproduksi insulin. Dengan kata lain, vitamin A dari hati membantu menjaga pankreas tetap sehat dan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Yang tidak kalah penting, hati sapi kaya akan glisin, sejenis asam amino yang memiliki efek menurunkan HbA1c, yaitu indikator rata-rata kadar gula darah selama 3 bulan terakhir. Glisin bekerja dengan mengurangi stres oksidatif yang biasanya tinggi pada penderita diabetes. Hasilnya, peradangan berkurang, sensitivitas insulin meningkat, dan metabolisme glukosa berjalan lebih lancar. Selain itu, hati sapi juga menyediakan vitamin B kompleks, zat besi, seng, tembaga, serta koenzim penting yang mendukung energi sel. Semua ini menjadikan hati sebagai superfood alami yang mampu melindungi tubuh dari kerusakan akibat gula darah tinggi. Mungkin sebagian orang enggan mengonsumsi hati karena rasa atau teksturnya yang khas. Tetapi, semua itu bisa diatasi dengan cara memasak yang tepat. Hati sapi tidak sebaiknya dimasak terlalu lama sampai kering. Lebih baik ditumis cepat dengan bawang bombay, bawang putih, sedikit rempah, dan percikan air jeruk nipis atau lemon. Hasilnya adalah hidangan lembut, gurih, dan penuh manfaat kesehatan. Dalam tradisi banyak budaya, hati dianggap sebagai makanan penyembuh, bukan sekadar lauk. Dan itu memang benar adanya. Dengan harga yang jauh lebih murah dibanding daging steak atau ikan impor, hati sapi memberi manfaat yang sebanding, bahkan lebih besar. Hanya dengan 2 atau 3 porsi hati sapi per minggu, banyak penderita diabetes melaporkan perbaikan nyata. Kadar gula darah lebih stabil, energi meningkat, rasa lelah berkurang, bahkan kulit dan rambut tampak lebih sehat. Intinya, hati sapi bukanlah makanan biasa. Ia adalah terapi nutrisi alami yang bekerja dari dalam tubuh. Dengan memasukkannya QE dalam menu mingguan, Anda bukan hanya makan, tetapi sekaligus memberi tubuh alat pemulihan yang kuat. Jika Anda ingin kontrol gula darah lebih baik, energi stabil, dan perlindungan dari komplikasi diabetes, jangan abaikan hati sapi. Seringkali, solusi ada pada makanan sederhana, terjangkau, tetapi sangat kaya manfaat, dan hati sapi adalah salah satu contohnya. Di urutan kedua, kita menemukan makanan yang sering diremehkan, padahal sebenarnya menyimpan kekuatan luar biasa untuk penderita diabetes. Bukan daging merah mahal atau produk impor, melainkan sesuatu yang sangat sederhana, praktis, dan mudah didapat, yaitu ikan sarden dalam air. Mungkin Anda berpikir, bagaimana mungkin ikan kecil yang biasanya dijual dalam kaleng bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan?
Justru disitulah keajaibannya. Sarden adalah salah satu makanan laut paling padat gizi, sekaligus salah satu yang paling murah dan mudah dikonsumsi. Anda tidak perlu repot memasak berjam-jam atau membeli bahan mahal. Cukup buka kaleng sarden dalam air, dan Anda sudah memiliki hidangan kaya nutrisi yang siap melindungi metabolisme. Sarden adalah sumber asam lemak omega 3 terbaik, terutama EPA dan DHA. Kedua jenis lemak sehat ini berperan penting dalam menurunkan peradangan kronis. Perlu diketahui, peradangan adalah salah satu musuh terbesar penderita diabetes. Ia membuat sel-sel tubuh semakin resisten terhadap insulin, merusak pankreas, dan memperparah lonjakan gula darah setelah makan. Dengan mengonsumsi omega 3 dari sarden, proses peradangan ini bisa ditekan secara alami, sehingga tubuh menjadi lebih peka terhadap insulin dan gula darah lebih stabil. Selain itu, sarden mengandung protein berkualitas tinggi yang mudah diserap tubuh. Protein ini membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga Anda tidak mudah tergoda untuk ngemil makanan manis atau bertepung yang bisa memicu lonjakan gula. Dengan porsi kecil saja, sarden mampu memberi rasa kenyang sekaligus energi yang stabil. Sarden juga kaya akan vitamin D, nutrisi penting yang sering kali kurang pada penderita diabetes. Kekurangan vitamin D terbukti meningkatkan risiko resistensi insulin dan memperburuk kontrol gula darah. Yang membuat sarden istimewa adalah vitamin D yang dikandungnya sangat mudah diserap karena sudah dibawa bersama lemak sehat omega 3. Tidak berhenti di situ, sarden juga merupakan sumber kalsium alami berkat tulang lembutnya yang ikut bisa dimakan. Kalsium bukan hanya penting untuk tulang, tetapi juga berperan dalam kontraksi otot dan regulasi gula darah. Ditambah dengan selenium, mineral pelindung pankreas, sarden menjadi kombinasi lengkap yang membantu tubuh menghadapi stres oksidatif akibat gula darah tinggi. Kelebihan lain dari sarden adalah praktis dan terjangkau. Tidak seperti ikan besar yang bisa mengandung merkuri, sarden berukuran kecil sehingga aman dikonsumsi secara rutin. Dengan harga murah dan daya simpan lama, sarden cocok untuk siapa saja, pekerja sibuk, lansia, atau bahkan mahasiswa yang ingin makan sehat tanpa ribet. Cara menikmatinya pun beragam. Anda bisa menambahkan sarden KE dalam salad segar dengan perasan jeruk lemon, menjadikannya lauk dengan tumisan sayur rendah karbohidrat, atau bahkan dimakan langsung dari kaleng dengan tambahan sedikit minyak zaitun dan rempah. Rasanya lezat, gurih alami, dan tentu saja penuh manfaat untuk kesehatan metabolisme. Penelitian modern juga membuktikan efektivitas sarden. Dalam sebuah studi, hanya dengan menambahkan sarden 2 kali seminggu KE dalam pola makan, peserta penelitian sudah menunjukkan penurunan kadar gula darah puasa, peningkatan sensitivitas insulin, serta perbaikan profil lemak darah hanya dalam waktu 2 minggu. Itu artinya hasil nyata bisa dirasakan dalam waktu singkat tanpa obat tambahan, hanya dari makanan sederhana. Dengan semua manfaat ini, jelas bahwa sarden bukan sekadar ikan kalengan biasa malah. Ia adalah superfood tersembunyi bagi penderita diabetes, murah, bergizi, dan sangat mudah diakses. Jika Anda ingin menemukan salah satu cara paling praktis untuk menjaga gula darah tetap terkendali, sarden dalam air adalah jawabannya. Dan sekarang kita sampai pada posisi pertama, makanan yang mungkin akan mengejutkan banyak orang, karena selama bertahun-tahun dianggap tidak sehat bagi penderita diabetes. Namun penelitian terbaru justru menunjukkan sebaliknya. Pemenang utama dalam daftar ini adalah paha ayam dengan kulitnya. Selama puluhan tahun, tren diet modern mengajarkan bahwa lemak adalah musuh. Kita dianjurkan untuk membuang kulit ayam, hanya makan bagian dada yang kering, dan menghindari segala sesuatu yang terasa berlemak. Tapi faktanya, justru lemak sehat yang terkandung dalam paha ayam dengan kulit dapat membantu menstabilkan gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan bahkan mengurangi lemak berbahaya di perut yang dikenal sebagai lemak visceral. Paha ayam dengan kulit kaya akan lemak tak jenuh tunggal, jenis lemak yang sama ditemukan dalam alpukat dan minyak zaitun.
Lemak ini terbukti mendukung kesehatan metabolik, menurunkan risiko penyakit jantung, dan membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih efektif. Dengan mengonsumsi paha ayam, penderita diabetes tidak hanya mendapatkan sumber protein yang lezat dan mengenyangkan, tetapi juga dukungan metabolik yang nyata. Tidak hanya itu, paha ayam juga mengandung taurin, sebuah asam amino yang sedang banyak diteliti dalam dunia medis. Taurin berperan dalam meningkatkan toleransi glukosa, artinya tubuh menjadi lebih baik dalam memproses gula tanpa membiarkannya menumpuk di dalam darah. Selain itu, taurin memiliki efek antioksidan yang kuat, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif, faktor utama yang memperburuk komplikasi diabetes. Keunggulan lain dari paha ayam adalah rasanya yang jauh lebih gurih dan juicy dibanding dada ayam. Anda tidak perlu menambahkan saus tinggi gula untuk membuatnya enak. Cukup dibumbui dengan rempah sederhana seperti paprika, bawang putih, lada hitam, atau rosemary, lalu dipanggang atau ditumis, dan Anda sudah mendapatkan hidangan nikmat sekaligus sehat. Kulit ayam berfungsi menjaga kelembapan daging, sehingga Anda tidak perlu menggunakan minyak tambahan berlebihan saat memasak. Manfaat besar lainnya adalah efeknya terhadap hormon rasa kenyang. Paha ayam dengan kulit membantu menekan hormon grelin, hormon lapar, dan meningkatkan leptin, hormon kenyang. Hasilnya, setelah makan Anda merasa puas lebih lama, tidak mudah tergoda untuk ngemil karbohidrat atau makanan manis di malam hari. Bagi penderita diabetes, menghindari ngemil adalah kunci penting untuk menjaga gula darah tetap stabil sepanjang hari. Selain itu, paha ayam adalah sumber protein yang sangat terjangkau. Harganya lebih murah daripada dada ayam, apalagi dibandingkan dengan daging sapi premium atau ikan impor. Dengan kata lain, ini adalah solusi sehat yang tidak membebani dompet. Anda bisa mendapatkan nutrisi yang sama, bahkan lebih, dengan biaya lebih rendah. Tidak hanya menguntungkan bagi penderita diabetes, konsumsi paha ayam dengan kulit juga mendukung kesehatan jantung, hati, dan pembuluh darah. Kandungan kaliumnya membantu menurunkan tekanan darah, sementara antioksidan alami dari taurin bekerja melindungi sistem saraf. Jika Anda menginginkan menu praktis, coba panggang paha ayam bersama sayuran seperti brokoli, zucchini, atau kol ungu. Kombinasi ini menciptakan paket lengkap makanan anti diabetes yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga memanjakan lidah. Singkatnya, paha ayam dengan kulit adalah pahlawan tersembunyi bagi penderita diabetes. Bukan makanan yang harus ditakuti, melainkan makanan yang bisa dijadikan sahabat dalam menjaga gula darah tetap stabil, memberi energi tahan lama, dan membantu tubuh melawan komplikasi. Sekarang mari kita tarik kesimpulan dari perjalanan kita hari ini. Kita sudah membongkar 4 jenis daging paling bermanfaat untuk penderita diabetes dan masing-masing memiliki peran khusus dalam membantu tubuh menstabilkan gula darah, memperbaiki sensitivitas insulin, dan mencegah komplikasi berbahaya. Di urutan keempat, ada daging giling kalkun bagian gelap yang rendah lemak. Ia kaya protein berkualitas tinggi dan L-karnitin yang membantu tubuh menggunakan lemak sebagai energi, menjaga rasa kenyang, dan menurunkan gula darah secara perlahan tanpa lonjakan berbahaya. Kalkun bukan sekadar lauk, tapi strategi nutrisi untuk memulihkan metabolisme. Di urutan ketiga, kita menemukan hati sapi. Sumber super padat nutrisi yang penuh dengan kromium, vitamin A, glisin, serta vitamin B kompleks. Semua ini mendukung pankreas, meningkatkan sensitivitas insulin, dan bahkan menurunkan HbA1c. Hati sapi adalah terapi alami yang sering diremehkan, padahal bisa menjadi penyelamat nyata bagi metabolisme. Di urutan kedua, ada sarden dalam air. Ikan kecil ini menyimpan kekuatan besar, omega 3 untuk melawan peradangan, vitamin D untuk metabolisme gula, kalsium dan selenium untuk melindungi pankreas. Praktis, murah, dan terbukti secara ilmiah menurunkan gula darah hanya dalam beberapa minggu.
Sarden adalah senjata tersembunyi yang seharusnya ada di dapur setiap penderita diabetes. Dan akhirnya, juara kita di urutan pertama adalah paha ayam dengan kulit, kaya lemak sehat, taurin, dan protein yang mengenyangkan, membantu tubuh mengontrol hormon lapar, menjaga gula darah stabil, dan memberi rasa puas tanpa rasa bersalah. Bukan musuh, tetapi sahabat yang bisa mendukung perjalanan Anda menuju hidup sehat bebas lonjakan gula. 4 jenis makanan ini bukanlah solusi ajaib instan, tetapi pondasi kuat yang bisa Anda masukkan ke dalam pola makan sehari-hari. Dengan mengonsumsinya secara rutin, Anda sedang memberi tubuh kesempatan untuk memperbaiki diri dari dalam, mengurangi peradangan, dan memperkuat sistem metabolik. Jadi, jangan lagi melihat daging hanya sebagai ancaman. Pilih jenis yang tepat, olah dengan cara sehat, dan nikmati manfaatnya. Karena makanan sederhana yang sering kita abaikan bisa menjadi senjata terkuat dalam melawan diabetes. Jika menurut Anda informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka sekarang juga dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang sedang berjuang mengendalikan gula darah. Dan yang paling penting, subscribe saluran ini agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Di episode mendatang, kami akan membahas 3 makanan yang terlihat sehat, tetapi sebenarnya diam-diam bisa menaikkan gula darah setiap hari. Itu adalah informasi yang benar-benar penting dan Anda pasti tidak mau melewatkannya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah memilih makanan yang benar karena tubuh Anda berhak mendapatkan yang terbaik.